Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang query select, aggregate, group by, dan ordered by pada mata kuliah basis data. Tujuan perkuliahan di hari ini adalah harapannya nanti Anda akan mampu memahami dengan fungsi dan contoh penggunaan dari query select, aggregate, group by, dan order by. Selain itu, Anda juga dapat mengimplementasikan penggunaan query select, aggregate, group by, dan order by di studi kasusnya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang ada di database Anda masing-masing. Nah, untuk query select sendiri ini digunakan untuk mengambil data. Jadi yang bagian yang paling penting saya bold di sini ya, agar lebih mudah dipahami. Jadi query select diingat untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam database. Kita dapat memilih untuk menampilkan data dari semua kolom atau kolom-kolom tertentu saja. Kalau query agregat ini digunakan untuk melakukan perhitungan pada data seperti menghitung jumlah baris, total nilai, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum. Nah, contohnya kita bisa menggunakan fungsi sum, account, average seperti ini ya. Jadi kalau select itu hanya mengambil datanya. Kalau kita melakukan agregat berarti kita melakukan perhitungan pada data yang kita ambil tadi. Terus di sini ada query group by, jadi kita bisa mengelompokkan. Jadi menggunakan query group by ini mengelompokkan data berdasarkan satu atau beberapa kolom sekaligus gitu. Biasanya ini digunakan eh, bersama dengan fungsi agregat. Jadi tolong jumlahkan seluruh total penjualan di bulan Januari, misalkan seperti itu. Jadi kita mengelompokkan dulu penjualan-penjualan di bulan Januari, kemudian melakukan fungsi agregat, misalkan menjumlahkan seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh lainnya misalkan kita bisa uh, menghitung total penjualan per kategori barang seperti itu. Terus kemudian ada lagi perintah order by. Kalau order by digunakan untuk mengurutkan hasil query-nya berdasarkan satu atau beberapa kolom. Nah, baik dari nilai terkecil ke terbesar yang biasa paham itu ascending atau yang sebaliknya descending gitu. Ibarat misalkan ada angka 1 sampai 10, kalau kita sorting berdasarkan ascending, nilai terkecil dulu berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Tapi kalau sebaliknya descending, maka nanti urutannya mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada studi kasus, kita langsung praktekkan ya nanti ya. Coba create sebuah tabel namanya tabel penjualan, punya atribut ID penjualan, nama, produk, kategori, jumlah, harga satuan, sama tanggal. Dan coba kita insertkan datanya, insert beberapa, ini adalah sambil diingat-ingat, ini insert beberapa jenis value isian sekaligus seperti ini, kemudian macam-macam query select. Nah, setelah kita create, kita coba melakukan query select. Kita select bintang from penjualan, terus ini select di kolom tertentu, nama produk dengan jumlah saja, ini select dengan kategori khusus, jadi dia hanya mengambil data ketika kategorinya makanan. Terus ini juga ada fungsi select yang difilter berdasarkan kategorinya hanya elektronik and, jadi di sini ada dua filter, itu memungkinkan. Jadi nanti yang tampil hanya yang kategori elektronik dan jumlahnya lebih dari dua, seperti itu. Nah, ini mungkin saja nanti ada fungsi select lagi kombinasi dengan fitur-fitur yang lainnya, bisa and, or, dan lain sebagainya. Ini nanti kalian bisa coba dan bisa juga kalian kembangkan gitu ya. Jadi tidak hanya fokus pada apa yang ada di PPT ini, harapannya kalian bisa eksplorasi lebih gitu. Dan ketika setiap kali dari kalian itu melakukan eksplorasi, menemukan hal baru, nanti kalian share, maka seminimal-minimalnya akan ada 30 informasi baru dari setiap kalian gitu ya. Tadi query select, sekarang masuk ke macam-macam query agregat. Di sini ada count, menghitung jumlah baris. Kalau count, kalau sum itu menjumlahkan nilainya. Jadi di dalam baris itu ada berapa nilainya. Itu kita menggunakan sum. Terus kemudian ada average, itu untuk menghitung rata-rata. Min untuk mencari nilai minimum, max untuk mencari nilai maksimum. Nah, ini cara mengurangi hasil koma. Pada fungsi average kan kadang komanya banyak ya. Kita bisa pakai round seperti ini. Membulatkan ke bawah floor, sale, membulatkan ke atas, memotong angka belakang koma tanpa pembulatan, run.
Ya, silakan dicoba-coba ya. Ini fungsi-fungsinya. Nah, ini contohnya cara menggunakan query aggregator. Misalkan sum dari tabel jumlah as total item. Jadi total item from penjualan. Jadi kita pengen melihat total itemnya ada berapa sih. Nah, bisa ada macam-macam. Nah, ini silakan dicoba sambil nanti dipahami. Oh, ini average ini hasilnya seperti apa sih? Terus ini ada floor. Floor, oh ternyata floor ini tuh untuk membulatkan ke bawah. Cara penggunaannya itu seperti ini. Apakah emang benar bisa di-run query-nya? Nah, silakan dicoba ya. Oke. Nah, ini adalah query group by. Jadi, tadi kan group by itu fungsinya untuk mengelompokkan ya. Nah, ini dikelompokkan dulu jumlah produk terjual per kategori, select kategori, from penjualan group by kategori. Jadi di group B. Group by itu peletakannya di belakang. Itu ya, harga rata-rata per kategori ini juga bisa. Round average, tapi di grup by bawahnya. Jadi nanti rata-ratanya per kategori bisa kayak gini juga. Nah, kalau ini query order by, jadi ini select nomor penjualan. Jadi dia akan menampilkan hasil data dari tabel penjualan order by di seperti ini, by harga satuan. Di order by, di scanning berarti nanti yang paling tinggi, yang paling mahal itu akan ada di atas. Ini bisa dua filter, jadi mau mengurutkan berdasarkan tanggal dan nama produk juga bisa. Gitu. Terus bisa juga menghitung jumlah penjualan per kategori diurutkan dari yang terbanyak. Jadi kombinasi sudah tadi group by diimplementasikan order by juga eh, digunakan. Jadi yang total penjualan yang paling rendah nanti akan ada di atas seperti itu. Oke, ini referensinya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba dulu. Nanti kita diskusi di kelas bagaimana hasil eksperimen yang kalian lakukan. Ada query-query apa saja yang sudah kalian temukan gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.